Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadis Jarir bin Abdullah. Ya. An Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin. Bahwasanya ada seseorang yang pernah bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian summa tataba'an nasu, kemudian orang-orang mengikuti orang yang bersedekah tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai sunnah dalam Islam dengan sunnah yang hasanah, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti amal tersebut sesudahnya, min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, namun barang siapa yang mencontohkan atau memulai sunnah yang jelek dalam Islam, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti amal jelek dia tadi sesudahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi dia menanggung semua plus dosa dia, namun yang dia tanggung dosa-dosanya pun tidak kurang, hanya dia plus seperti MLM ya. Nah, kurang lebih demikian. Iya dan billah. Coba dibaca syarahnya di sini. Ya, repi. Min mudar Bani Mudar itu ghairu munsharif atau ghairu munsharif? Ya, terus wa bu'sahum wa faqrahum sallallahu alaihi wasallam. Fanada bis-salati thumma ijtama'a an-nasu thumma khataba sallallahu alaihi wasallam ala sadaqati wa rawwa fiha فجعل الناس يتصدقون هذا يتصدق بالقبضة من الطعام وهذا يتصدق بكذا وكذا حتى جاء رجل معه ذرة من حرف صاد مع سرة من الذهب كانت يدوم أن تعجز عنها ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حسبك صلى الله عليه وسلم. نعم.
Kata Syekh di sini sababu hadal hadis, sebab hadis ini atau asbabul wurudnya yang melatar belakangi Nabi bersabda demikian, annahu ja'a qaumun, bahwa ada datang suatu kaum dari Bani Mudhar. Ya, mereka adalah orang-orang yang fuqara, yang membutuhkan. Nah, kata Syekh di sini bada alaihim, datang kepada Nabi, bada alaihim al-faqr. Bada yang terlihat, yang tampak dari mereka adalah kefakiran, al-hajah. Bahwasanya mereka sangat membutuhkan. Ya, malabisuhum rissatun. Pakaian mereka itu sudah lusuh, udah jelek, rissah, udah lusuh. Kemudian faraqqa, maka Nabi pun raqqa. Itu faraqqa itu fa-nya itu huruf ya, bukan bagian dari fa fi'il. Ya, maka Nabi pun fa'atifah. Ya, atau fa sababiyah. Ya, raqqa yarikku, raqqan, raqqa yarikku. Maka Nabi pun raqqa, merasa kasihan, iba. Nabi merasa terenyuh lahum, terhadap mereka. Li'annahu kana alaihi salatu wassalam nabiyya rahmah, karena beliau adalah seorang nabi yang rahmat, nabi yang penuh rahmat. Falamma ra'a halahum wa bu'sahum wa faqrahum, maka tatkala Nabi melihat keadaan mereka, kesusahan mereka, kefakiran mereka, kesengsaraan mereka, wa faqrahum, kesusahan, kefakiran mereka, raqalahum sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun beliau iba, terenyuh melihat mereka. Fana ada bisalah, maka beliau pun menyerukan agar ditegakkan salat. Summa jitama'an nasu, kemudian kaum muslim pun berkumpul. Summa khataba sallallahu alaihi wasallam wa hassa ala sadaqah, kemudian beliau berkhutbah dan beliau mendorong, mengajak, memotivasi kaum muslimin untuk bersedekah. Waragaba fiha. Ya. Dan beliau mendorong hal tersebut, memotivasi, mentarghib. Faja'alan nasu yatasaddaqun, maka mulailah orang-orang bersedekah. Hada yatasaddaqu bil qabdati minat ta'am, wa hada yatasaddaqu bi kada wa kada. Ada orang yang bersedekah dengan segenggam makanan, ya, ada orang yang bersedekah dengan dengan ini, dengan itu. Hatta ja'a rajulun ma'ahu surratun, sampai tiba-tiba datang seseorang yang dia membawa kantong min dhahab, sebuah kantong yang berisi emas, masya Allah. Ya. Ini beliau yang mempelopori orang ini. Kadat yaduhu an ta'jiza anha wa adaha baina yaday ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai hampir itu kada yakadu, ingat min af'al muqarabah. Sampai tangannya tersebut hampir dia hampir itu tidak mampu, tidak kuat anha, untuk membawa sekantong emas tadi. Ya. Wada'aha, lalu dia meletakkannya baina yadi Rasulullah SAW, meletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya orang ini jadi contohan. Ya, sampai sini ya. Terus lanjut di sini. Ya, bisa. Tataba'a lima ra'au hadar rajula nashitu
sallallahu alaihi wasallam. Faqala man sanna bil islami sunnatan hasanatan falahu ajru mubtada, lahunya itu nanti mutalik dengan khobar. Falahu ajruha wa ajru man amila biha li anna hadzal rajula sanna sunnatan hasanatan wa tada bihi nasu wa tasaddaqu wa tasaddaqu. Nah, kemudian ya, fatahallala wajhul rasul. Tahallala yatahallalu, berbinar-binar, ceria. Maka wajah Rasul pun berbinar dengan hal tersebut. Rasul SAW senang. Ya, karena Rasul ingin memberikan kepada Bani Mudhar tadi yang miskin. Ya, Rasul kalau menganjurkan orang lain sedekah, ngumpul ke Rasul bukan buat Rasul, buat dibagikan. Wasurra bidzalika sururan. Maka beliau gembira, sangat gembira sekali. Aziman. Wa tataba'an nas. Maka orang-orang langsung ini kan, wah Rasul senang itu. Orang-orang ingin menyenangi Rasulullah SAW. Maka orang-orang pun mengikuti. Ya, lima ra'au hadar rajul. Dari apa yang mereka lihat orang tadi. Ya. Maka kemudian hatta ijtama'u, mana tadi? Fanashitu ala sadaqah. Ya, maka mereka pun giat, benar-benar bersemangat untuk bersedekah. Ya, wa tataba'u 'alaiha. Nah, ini. Orang pun datang silih berganti, ikut-ikutan, terus mengikuti. Bersedekah, silih berganti bersedekah. Hatta ijtama'a syai'un katsirun min as-sadaqati 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya terkumpul sebuah hal yang sangat banyak dari sedekah. Karena terkumpul sedekah dalam jumlah yang besar, yang sangat banyak di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan," barang siapa yang memulai sunnah yang baik dalam Islam, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, pahala sunnah yang diamalkan tadi, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya. Li anna hadzal rajula sanna sunnatan hasanatan, karena orang tersebut yang memulai sunnah yang baik, waqtada bihin nasu wa tasaddaqu, orang-orang pun meneladaninya dan mereka pun bersedekah. Namun perlu diperhatikan ya ikhwan, bahwa sunnah hasanatan yang dimaksud ini itu adalah amal yang memiliki landasan syar'i. Amal yang memiliki landasan syar'i. Ya. Maka dia memulai sunnah yang baik. Nah, berikutnya yang di hadis, ya, yang di hadis berikutnya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, nah itu yang dia tidak memiliki ya landasan syariat. Nah, kemudian wa ma'na sanna fil Islam. Ya, tafadhal. Sabit. Mudhafun ilaih. Amalihi. Nah,
Apa sih makna man sanna fil islami sunnatan hasanan? Yani ahya sunnatan. Itu yang menghidupkan sunnah. Li'anna sadaqata sunnatun, karena yang namanya sedekah itu adalah sunnah. Wa hadar rajul ahyaha, maka orang ini yang menghidupkannya ata bimalin katsirin. Dia datang membawa harta yang sangat banyak. Fatashajja'an nasu, maka orang-orang pun ya seolah-olah dia fatashajja'an nas, ya, mendorong masyarakat, mendorong manusia. Wa tataba'u lis-shadaqah. Dan akhirnya orang-orang pun ikut mengikuti dia, silih berganti untuk bersedekah. Fakana huwa sababu fi hada. Maka inilah sebab dalam hadis ini. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya, mengikuti dia. Hada amun, ini umum. Ya, bersifat umum. Wa amma sababul hadis fa huwa hadhil qissah. Adapun ya, sebabul urud, ya, ini kisah ini. Lakin al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi. Nah, ini kaidah. Namun yang menjadi patokan, ya, yang menjadi acuan adalah keumuman lafaz hadis tersebut, bukan tentang sebab pengkhususan sebabnya. Tidak, artinya kita mengamalkan pun boleh. Bukan dikatakan oh itu khusus pada saat itu aja, enggak. Ya, kenapa? Karena lafaznya umum. Ini yang jadi acuan. Fahadal hadis wa amun, hadis ini umum. Fi kulli man fa'ala khairan, bagi setiap orang yang mengamalkan kebaikan, waqtada bihin nasu, dan diteladani oleh orang-orang fi dzalikal khairi, dalam kebaikan tersebut, ya, dalam kebaikan tersebut. Ayan kana hadzal khair, apapun bentuk kebaikannya, idaqtada an-nasu bihi fihi, apabila orang-orang meneladaninya, asbaha qudwatan hasanatan, maka dia pun menjadi tauladan yang baik. Ya, falahu ajru amalihi, maka dia mendapatkan pahala amal dia sendiri, wa ajru man iktada bihi, dan pahala orang-orang yang meneladaninya. Nah, terus berikutnya dibaca sini. Siapa? Dimas. Sallallahu alaihi wasallam sunnata bid'ata. Sayyi'atun. Nah, ya, kemudian hadis man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang buruk, ya. Nah, ini bid'ah. Ini bid'ah yang muta'addi. Bid'ah yang berdampak kepada orang lain. Nah, kata Syekh, ya, yaitu dia ahdasa bid'atan, dia mengada-ngadakan sebuah bid'ah, laisa laha aslun, yang tidak memiliki landasan. Nah, maka sabda Nabi, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia, ya, bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min auzarihim syai'un, tidak mengurangi dari dosa mereka sedikit pun. Ingat kisah tentang Habil Qabil?
dia akan menanggung seluruh dosa pembunuhan tanpa mengurangi dosa para pembunuh yang terjadi sampai menjelang hari kiamat. Ditanggung oleh dia. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan. Yang pertama kali ngerokok akan nanggung dosa rokok. Ya, yang pertama kali melakukan keburukan dilihat orang. Ya, makanya kalau maksiat itu hati-hati. Maksiat di depan umum itu bahaya. Nah, ini mujahir fiskon, orang yang melakukan dosa secara terang-terangan itu kata Imam Nawawi halal kehormatannya untuk dirusak. Ya, kata Imam Nawawi al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Celaan tidak termasuk ghibah pada 6 hal. Salah satunya tadi. Ya, mujahir fiskon, orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Kenapa? Nanti diteladani orang. Diteladani orang. Nah ini. Maka itu dia tidak termasuk ghibah. Kalau disebutkan keburukannya, enggak termasuk ghibah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Fahada fihi tahdhiru minal bid'ah. Maka dalam hadis ini terdapat tahdzir dari bid'ah. Wa fihi al-hassu ala ihya'is sunani. Dalam hadis ini juga terdapat dorongan untuk menghidupkan sunnah. Lianna Rasulullah SAW asna ala hadha alladhi ahya hadhihi sunnata. Karena Rasulullah SAW memuji orang yang menghidupkan sunnah ini. Wa fihi at-tahdhiru min ihya'il bid'ah. Juga dalam hadis ini terdapat tahdzir, ya, peringatan dari orang yang menghidupkan bid'ah wa ihdatsil bid'ah, dan mengadang-adakan bid'ah. Wa anna syarraha la yaqtasiru ala man fa'alaha. Keburukan bid'ah tadi tidak hanya terbatas pada orang yang melakukannya. Tidak hanya demikian. Ya, bal yadhabu qistun minhu ila man ahdatsa hadhil bid'ata. Ya. Akan tetapi sebagian dari keburukan itu dipikulkan kepada orang yang membuat bid'ah itu. Ya. Nah ini, tala zaman. Ya. Kemudian kata beliau, tala zaman, masa pun telah berlalu. Am qasurha, baik masanya telah berlalu atau hanya qasurha sebentar, ya, sudah lama atau baru saja, fa hadza fihi at-tahdhiru minal bid'ah. Maka dalam hadis ini terdapat peringatan akan bahaya bid'ah. Wa annaha sunnatun sayyi'atun, dia adalah sunnah yang sayyi'ah, sunnah yang jelek. Wal muradu bis sunnah fil lughah at-tariqah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini jalan. Ya, jalan hidup, ya, way of life, tariqah. Nah, bisa dipahami sini? Ya. Kemudian lihat di matan, walahu fi hadis Abi Hurairah, ya, masih juga dalam lafaz Sahih Muslim. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walaftuhu, lafaznya adalah man da'a ila hudan tsumma qala man da'a ila dhalalah. Nah, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kemudian barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Ya, berarti hadis yang tadi umum. Nah, ini hadis yang Abu Hurairah ini khusus. Ya, hadis yang Abu Hurairah ini khusus. Nah, atau ada ayat ya umum ya. Misalkan ayat apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidaklah menanggung dosa orang lain. Iya. Tapi kalau dia mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan kemaksiatan, kemungkaran, diikuti oleh orang lain, dia nanggung dosanya. Nah, kalau ayat yang ini umum. Ya. Nah, ini ayat ini umum. Terus dibaca syarahnya di sini. Betul. Coba dibaca. Sini, nopal, baca nopal.
هذا الحديث أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه Ujuri mudhaf. لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. هذا به فضل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الأجر لمن فعل ذلك Hah? Mana? Hada fadlu da'wati ila Allah azza wa jalla wal amri ma'tuf ke ad-da'wah. وأن الأجر لمن فعل ذلك أنه يحصل له أجره ويحصل له مثل أجور من اقتدى به وساروا على منهجه إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hasbuk, cukup. Ya, maka dalam hadis ini, ya, hadis Abu Hurairah, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala siapa yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dalalatin, namun barang siapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan, kana alaihi minal ismi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu min athamihim syai'an, maka dia menanggung, ya, dosa seperti dosa yang orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, hadza fihi fadlud dakwah. Maka dalam hadis ini terdapat, ya, keterangan keutamaan dakwah ila Allah azza wa jalla wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Keutamaan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Wa annal ajra liman fa'ala dzalik, dan pahala bagi orang yang melakukan hal tersebut. Ya, wa annahu yahsulu lahu ajruhu, bahwa dia akan mendapatkan pahalanya, wa yahsulu lahu mithlu ujurihim man iktadau bihi, dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang meneladaninya. Wasaru ala manhajihi, dan orang-orang yang berjalan di atas manhajnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu min qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang-orang yang menyeru, mengajak orang lain kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang muslim yang berserah diri. Nah, ilham, baca ilham. Sunnatur Rasuli. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Amma alladhi yad'u ila dhalali wal bid'ah wal muhdatsati kalladhi yad'u ila ibadatil quburi wal adrihati fa innahu yad'u ila ma yukhalifu ad-dina. Khalafa yukhalifu, saal jadi mudhafun ilaih, maf'ul bi. Terus mislu ma huwa hasilun al-ana minat targhibi min
minat targhibi من الترغيب في البدع والمعاصي mukhalafati. فمن فعل ذلك فعليه إثمه وإثم من ابتدى به وسلك منهجه إلى يوم القيامة. Surrender, lanjut. وهذا فيه التحذير من دعاة الضلال ويدخل في هذا الدعاء Kenapa mansub wa yadkhula? ويدخل في هذا الدعاء إلى Fi hada ad-du'atu fa'il dari yadkhulu. في هذا الدعاء La fa'il. Fi hada jar majrur. Hajanya itu isyarah, musyar ilaihnya mahdhuf. Ya. Yadkhulu fi hada tahdhir gitu takdirnya. Ad-du'atu fa'il dari yadkhulu. Yaitu ad-du'at, para dai yang mengajak kepada kesesatan. Terus ويدخل في هذا الدعاء yadkhula demen banget mansub, kenapa? ويدخل في هذا الدعاء إلى البدعة لأن البدعة ضلالة Li'anna البدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam فإن كل محدثة fa inna فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالذي يدعو إلى البدع يدعو إلى الضلالة ويقول ada dolalati, bukan dolal aja, إلى الضلالة ada taknya. Terus ويكون عليه اسمه واسم من اقتدى به. nah, dari mana ilham tadi bacanya ilham? Baik, fad'awatu ila Allah fadluha azim. Ya. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah itu keutamaannya sangat besar. Bahkan ini adalah amalannya seperti amalan para nabi. Walaupun yang diajarkan misalkan mengucapkan huruf Al-Quran, huruf hijaiyah, cara menulis, imla, ya, khat. Walaupun yang diajarkan Iqra, Qaidah Baghdadiyah, Iqra 1, Iqra 2. Jangan dilihat, ini ilmunya ini pemula, enggak. Ini pahala besar. Wa khairuha katsir. Kebaikan itu sangat banyak. Ini sunnah Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah. Tapi ingat, dakwah itu mesti di atas basirah. Apa sih makna basirah? Kata Syekh Al-Utsaimin, makna basirah di salah satu usul, Anda bisa lihat. Basirah itu apa? Sang dai berilmu syar'i. Ngajarin tajwid, ya berilmu tentang tajwid. Ngajarin nahwu, ya berilmu tentang nahwu. Ngajarin waris, ya berilmu tentang fikih waris. Yang kedua, yakuna aliman bi kaifiyati dakwah. Seorang dai harus tahu bagaimana cara berdakwah. Jangan cuma berilmu syar'i aja tapi nggak tahu cara berdakwah. Dia harus mulai dengan apa? Ya, akhirnya yang dia mulai ialah dakwah, bukan mengajak manusia kepada Allah, mengajarkan manusia mengenal Allah, mengajarkan manusia bagaimana sholat, kewajiban sholat, malah ngajarin manusia perkara tahdir. Ini bid'ah itu, ini gimana itu? Ngajarin manusia perkara yang enggak. Ya, itu maaf diakhirkan. Ya, diajarin dulu yang awal-awal. Lihat tuh, manhaj dakwah Nabi. Nabi memulai dakwah dengan tauhid, mengakhiri dengan tauhid. Ya, Nabi dapat wahyu, belum jadi rasul masih Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Mau pulang ke rumah, gemetaran. Zammiluni. Ya. Simutilah aku. Turun ayat yang melantik Rasul menjadi Rasul. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur.
Wahai orang-orang muslim, bangun. Qum fa'anzir. Bangun, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabb. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu. Bangun dakwah. Nah, dakwahnya itu kemana dulu? Ke orang-orang terdekat dulu. Turun ayat perlahan. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berilah peringatan kepada orang-orang kerabat terdekat. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian sudah dakwah ke Khadijah istri, ke anak-anak Fatimah segala macam, ke sepupu adik sepupu yang tinggal sama beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, ke teman dekat Abu Bakar Siddiq. Sudah dakwah mana-mana. Turun ayat lagi agar dakwah ke seluruh Mekah. Ya, litunzira ummal qura wa man haulaha. Agar engkau memberikan peringatan kepada ya Ummul Qura, penduduk Mekah ya dan sekitarnya. Mulai dakwah Mekah sampai ke Taif. Segala macam. Nah ini dakwah tahu ya, tata cara dakwah. Ya, ini basirah, tahu tata cara dakwah. Dan Nabi memulai dakwah dengan tauhid. Kata Aisyah, seandainya Nabi memulai dakwah haramnya ini, haramnya itu, gak ada yang ngikutin. Itu sahabat, gak ada yang ngikutin Nabi. Dan Nabi pun ketika mengutus sahabat untuk berdakwah, semisal Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya Mu'ad innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Ya. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab. Ya. Falyakun awwalu ma tad'u ilaihim syahadat la ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau seru kepada mereka, engkau dakwakan mereka, yaitu persaksian la ilaha illallah. Tauhid dulu. Fa in ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 shalawat fil laili wal lail. Ya. Fil laila. Ya. Allah mewajibkan kalau mereka sudah mau bertauhid, kabarkan mereka. Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu. Kalau mereka mau ikut, kabarkan mereka Allah mewajibkan mereka zakat dan seterusnya. Tadarruj, step by step. Maka seorang dai tahu tata cara dakwah. Antum nanti pulang kampung apa? Pakai siasat aja dulu, enggak pakai siasat. Pancingan, bikin kajian Iqra. Orang-orang biasa lebih tertarik daripada antum bikin kajian apa? Usul salasah. Orang kampung, apaan tuh usul salasah? Karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi. Wah. Oh, ini Wahabi nih. Apa? Iqra. Orang-orang senang gitu. Iqra ya. Atau buat pemudanya ya, bahasa Arab untuk pemula. Bahasa Arab untuk pemula. Wow, datang. Udah senang, udah ngumpul, udah dirangkul, udah mendekat, ikat. Baru ikat. Ikatnya dengan apa? Baru dengan tauhid, kajian tauhid. Pelan-pelan. Jadi tahu tata cara dakwah, nggak gerasa gerusu, ya, ke dakwah nggak gerasa gerusu. Dulu saya sebelum ditinggal di sini di Pondok Ungu, ya, sampai sekarang ya masih Pondok Ungu, tapi kan ya tentu sendirilah. Tapi waktu itu yang ini juga di Pondok Ungu. Yang ini maksudnya. Nah. Tadi mau mana ceritanya? Oh jadi ingat ke situ. Oh iya. Tempat tinggal saya dulu ada ikhwah, baru pindah. Semangat dia ngaji, Masya Allah. Ya, saya sendiri memulai di situ pelan-pelan. Ya, saya buka kajian apa? Bukan kajian kitab tauhid, Qaidah Baghdadiyah. Antum tahu Qaidah Baghdadiyah itu apa? Alif Fathah A, Alif A, I, U. Itu Anda mulai pelan-pelan banget. Karena di situ ada ponpes besar, ya, tetangga sebelah dari karangan NU. Nah, At-Taqwa. Ya, orang At-Taqwa pun pernah datang ke rumah saya, ustadz-ustadznya. Ya, karena mencurigai saya ada laporan bla bla segala macam. Ya. Wah. Baik sih, walaupun sudah jelas ancamannya. Walaupun baik sopan, tapi jelas ancamannya. Ada masalah.
Kita mulai pelan-pelan. Ada yang datang, orang umum biasa, sing ngerokok dia. Ada yang pindah, ikhwah udah ngaji. Yang ngaji, dia yang ngobrak-ngabrik. Dia niatnya baik, dakwah. Dia ini yang ngobrak-ngabrik. Semua bid'ah, semua sesat, semua macam. Akhirnya orang-orang benci dan orang-orang lihat ikhwah itu sama kayak anak. Pernah ngobrol apa anak? Sama cingkrang, sama jenggot, habislah ada juga akhirnya. Allah musta'an. Ya. Pas waktu itu di gang dia, ada yang ngajakin dia untuk hadirin tahlilan, ada yang meninggal. Wah, dia fotokopiin tentang artikel kenduri kematian bid'ah. Waduh, niatnya bagus. Saya tegur, niatnya bagus. Dakwah. Ini kemungkaran mesti disampaikan. Subhanallah. Nah ini ya, nggak tahu tata cara dakwah. Ya, nggak tahu tata cara dakwah. Hancur, berantakan. Mulai dari awal lagi. Nah, ini ya, yang kayak begini kan malah merusak. Ya, ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya, di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikuti diriku berdasarkan hujjah Maha suci Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Amma alladhi yad'u ila ad-dhalal wal bid'ah wal muhdatsat. Adapun orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, kebid'ahan dan hal-hal yang diada-adakan dalam agama, kalladhi yad'u ila ibadatil qubur, semisal orang-orang yang mengajak kepada peribadatan kepada kuburan. Ya, kepada kuburan, kemudian dia mengajak peribadatan kepada al-adrihah, kuburan keramat. Fa innahu yad'u ila ma yukhalifu ad-din. Maka berarti dia telah mengajak kepada sesuatu hal yang bertentangan dengan agama. Ya. Mislu ma huwa hasilun al-an. Ya, semisal yang terjadi saat ini minat targhib berupa motivasi fil bid'ah, kepada kebidahan wal ma'asi wal mukhalafat, kemaksiatan dan berbagai hal penyimpangan. Ya. Faman fa'ala dzalika fa'alaihi ismuh. Maka barang siapa yang melakukannya, maka dia menanggung dosanya. Wa ismu man iktada bihi, dan dosa orang yang meneladaninya. Wa salaka manhajahu, dan yang menempuh manhajnya ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat kelak. Ya, diajak-ajak. Bahkan sekarang mereka itu ceramahnya gitu. Bapak Ibu, sekarang ini ada sebuah jamaah aliran yang melarang kita untuk bertabaruk kepada kuburan orang soleh. Wah, dia malah motivasi. Jangan dengarkan mereka. Mereka itu adalah orang-orang salah pikir. Salah pikir. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencintai ulama. Mereka adalah orang-orang yang membenci ulama, suka mengkafirkan kaum muslimin. Wah, segala macam. Dulu di Pondok Ungu itu, mereka itu sampai ngundang ustadz, ngundang ustadz dari At-Taqwa itu, ceramah pakai mic kencang-kencang untuk nyindir saya. Hati-hati sama orang yang ngajak-ngajak kepada gitu, gitu. Saya ada di rumah, wah biarin aja. Nah, udah puas nih kan, bahagia kan dia, udah biarin aja. Hada fihi at-tahdhiru min du'ati dhalal. Maka dalam hadis ini terdapat tahdzir, peringatan dari para dai kesesatan. Wa yadkhulu fi hada, maka termasuk dalam hal ini ad-du'atu ilal bid'ah, para dai yang mengajak kepada kebid'ahan. Li'annal bid'ata dhalalatun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bid'ah adalah kesesatan sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena setiap yang diadakan adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalatun, setiap yang bid'ah adalah kesesatan. Falladhi yad'u ilal bid'i wa yad'u ilad dhalalati yakunu alaihi ismuh. Maka orang yang mengajak pada bid'ah berarti mengajak pada kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya. Wa ismu man iktada bihi, dan dosa orang yang meneladani dia.
Nanti kita lanjut lagi ke bab maja'an allaha ihtajaza at-taubah an sahibil bid'ah. Bahwa Allah akan menghijab ihtajaza. Ya. Allah akan menolak taubat dari pelaku bid'ah. Ya, cukup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka